Weer de City brutaal. Robinet, Brin, schot. Even geblokt door... Kadiel nu linksback. Lammers. Goed wel even te zwaaien. Kadiel aan die kant binnendoor bij Hilgers. Hilgers. Boef. Van Rooij komt erbij, prima gespeeld. En dan nu strak voor, Stijn, ja! Het midden opduikt, kenmerkt hem dit seizoen. En dat levert dus. Daarmee is hij de eerste middenvelder in de Eredivisie sinds 19. Lammers, Stijn, balletje tussendoor richting Rots. Krijgt ervoor en daar Hilgers. Visus als laatste. Nee. Brim. Dit is mooi gevoetbald. Alleen Nalic vast op Rots. Maakt vervolgens de overtreding bij Van Rooij en krijgt hem weliswaar voor. Daar komt Hansen. En zou 1-1 dat inmiddels ook zijn, alleen dat is het niet. 20ste van Stijn. 1-0 voor Twente. Hilgers. Dat is wel voor. Hilgers. En dan doet hij dat heel stoken zo uit. Naar de shoot trekken van Hilgers. Het gelijk, sinds wanneer mag dat? Kijk op. Sinds wanneer mag dat, zegt Hilgers. Hij doet het ook met woorden zo lijkt. Rots. Hilgers. Rots. Goed langs Boet. Hard voor en deze is voor Hilgers en een geweldige redding. Mooie reflex. Die van Hilgers hier uit de draai en schitterende reflex. Afgerekend de centrale verdediger. Heeft hij een tweede streepje achter zijn naam zetten. Nalic gaat voor hem naar de kant. Koud in het veld. Hilgers. Dit luchtduel wat hij aangaat. En nog een keer. Met Bakker diep. Weer richting Baptiste Guillaume. Zahiri. Die boom van een gast Guillaume. U begrijpt het niet helemaal. Dat ligt ook niet helemaal goed. Belangrijk voor de WK-kwalificatie. Hilgers loopt daar tegen Guillaume op. Wint zich ook waarschijnlijk over het feit dat Hilgers erbij is gelegen. Ja, die liep recht tegen die boom van die Guillaume op. 10e minuut, dat was zijn 20ste van het seizoen. En dat bleek groot zijn bij Almere City. De vreugde Di balik gemerlap stadion,
Timnas Australia mulai menyadari laga kontra Indonesia bukan sekadar pertandingan biasa. Mereka tahu, duel ini adalah pertarungan besar yang bisa mengguncang peta kekuatan di Asia. Masih teringat jelas bagaimana mereka dikejutkan di Gelora Bung Karno, ditahan imbang oleh skuad Garuda yang terus berkembang pesat. Meski kali ini bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan, ada rasa was-was yang tak bisa mereka abaikan. Perubahan signifikan dalam skuad merah putih dalam beberapa bulan terakhir menciptakan ketidakpastian membuat Australia tak lagi yakin bisa meraih 3 poin dengan mudah. Lebih dari itu, dengan kehadiran pelatih kepala Patrick Lee dan jajaran pemain baru, Garuda kini menyimpan banyak kejutan. Formasi yang tak terduga menjadi senjata rahasia, siap mengguncang siapapun yang meremehkan mereka. Pertarungan ini bukan sekadar laga, ini adalah pernyataan bahwa Indonesia siap menantang siapapun di pentas dunia. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan. Maret 2025 akan menjadi babak penentuan bagi Timnas Indonesia, momen krusial yang akan mengukir sejarah atau memupus mimpi di kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Dengan hanya 4 laga tersisa, setiap detik di lapangan menjadi penentu nasib Garuda. Apakah mereka mampu terbang langsung ke Piala Dunia, harus berjuang lagi di round 4, atau terhenti di ambang harapan? Saat ini, Indonesia bertengger di peringkat ketiga grup C, dengan koleksi 6 poin bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China yang mengintai di posisi 4 hingga 6. Situasi ini membuat perjuangan semakin berat, di mana Garuda harus memenangi minimal 3 dari 4 laga sisa jika ingin memastikan tiket langsung ke Piala Dunia. Namun, bukan hanya Indonesia yang berpacu melawan waktu, semua tim di grup C berdiri di tepi jurang yang sama. Setiap pertandingan menjadi medan pertempuran hidup dan mati. Di bawah bayang-bayang tekanan besar, Timnas Indonesia membawa harapan jutaan rakyat. Mereka tahu, jalan menuju panggung dunia tak lagi sekadar impian. Ini adalah pertarungan terakhir untuk menjadi bagian dari sejarah sepak bola dunia. Cahaya juara takkan pernah putar, kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita. Timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian terberat mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua lawan tangguh menanti di bulan Maret, Australia dan Bahrain, sebelum duel pamungkas melawan China dan raksasa Asia, Jepang, di bulan Juli. Di tengah jalan terjal yang membentang, Garuda membawa harapan besar. Meskipun tantangan terberat akan datang dari laga tandang melawan Australia di markas mereka yang angker. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Perubahan besar di tubuh Timnas Indonesia mengunculkan potensi kejutan yang bisa mengguncang peta persaingan. Risiko memang membayangi setiap keputusan berani, tetapi di balik semua itu, ada optimisme baru yang membara. Di bawah komando Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didukung oleh tangan dingin Alex Pastor dan Danny Lanzet sebagai asisten, Timnas Indonesia kini tampil dengan strategi segar yang sulit dibaca lawan. Formasi yang fleksibel dan pendekatan tak terduga menjadikan Garuda bukan lagi tim yang mudah ditebak. Inilah saatnya Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di babak kualifikasi, mereka adalah ancaman nyata yang siap memporak-porandakan prediksi siapapun di pentas dunia. Tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi Mantan pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, memberikan peringatan keras kepada Fox Rose agar tidak memandang remeh kekuatan Timnas Indonesia. Meski berada di peringkat terbawah FIF di grup ini, Graham menegaskan bahwa skuad Garuda kini punya kualitas yang tak kalah dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Bahkan, menurutnya, Indonesia sudah mulai menyamai level Australia di lapangan. Arnold mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami perkembangan pesat berkat dukungan besar dari petinggi yang berinvestasi masif di sepak bola nasional.
Pengalaman bertemu di Piala Asia sebelumnya menjadi bukti bahwa timnas Indonesia adalah ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Dengan komposisi skuad yang terus berkembang dan strategi baru di bawah asuhan Patrick Clifford, Australia harus ekstra waspada jika tak ingin tersandung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Purna teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa, kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan. Era baru dimulai. Setelah pemecatan kontroversial Shin Tae-yan, kini tongkat estafet kepemimpinan timnas Indonesia beralih kepada Patrick Clifford. Meski Shin dikenal sebagai sosok yang mampu membawa Garuda ke level tertinggi, keputusan telah diambil sebuah babak baru siap digelar di bawah komando Patrick. Kehadiran Patrick Clifford bukan sekadar pergantian nama. Bersama asistennya, Alex Pastoor, pakar strategi yang kini pengalaman di klub-klub besar Belanda, mereka membawa filosofi baru yang siap menggebrak. 3 skema permainan telah dipersiapkan untuk membawa timnas melangkah lebih jauh. Formasi 4-2-3-1 menjadi andalan utama, menyeimbangkan kekuatan di lini serang dan pertahanan. Jika diperlukan kreativitas dan fleksibilitas lebih, formasi 4-3-1-2 siap diterapkan, menonjolkan dominasi lini tengah. Dan bila Garuda harus tampil agresif, formasi total football 4-3-3 akan menjadi senjata mematikan formasi yang telah menjadi ciri khas Alex Pastoor di perjalanan karier kepelatihannya. Bukan hanya strategi yang bertransformasi, kehadiran pemain naturalisasi seperti Dean James, Beau Pessie, dan Ollie Romney menambah kedalaman skuad. Dengan kombinasi taktik modern dan kekuatan baru di lapangan, timnas bersiap menghadirkan kejutan yang tak terduga. Meski ada keraguan, catatan Patrick di Liga Turki membuktikan kemampuannya. Dalam 11 laga bersama Adana Demirspor, ia membukukan 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan, sebuah capaian impresif untuk klub papan tengah. Kini, dengan ambisi besar, Patrick bersiap membawa timnas menghadapi ujian berat melawan Australia dan Malaysia. Era baru ini bukan sekadar perubahan di bangku cadangan, ini adalah revolusi di lapangan. Dengan visi yang tajam dan strategi yang tak biasa, Patrick Clifford bertekad mengangkat Garuda terbang lebih tinggi, membawa semangat juang baru yang siap menggetarkan Asia. Membakar jiwa, kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Ujian Australia untuk timnas Indonesia semakin menalir deras. Meski hanya berada di peringkat 134 FIFA sebelum penyisihan ronde 3 dimulai, termasuk 2 terbawah di antara peserta lainnya, Indonesia membuktikan diri sebagai kekuatan yang tak bisa diremehkan. Siapa sangka tim yang dianggap masih hijau itu mampu bersaing dengan raksasa langganan Piala Dunia di grup neraka. Bahkan, pelatih Jepang kini memandang Indonesia sebagai underdog yang punya peluang besar melaju ke Piala Dunia 2026. Performa impresif ini pun mengundang respek dari media Australia. ESPN Australia menyoroti ketangguhan Indonesia yang tak terkalahkan dalam 2 laga kualifikasi, bahkan mampu menahan imbang tim-tim dengan peringkat FIFA jauh di atas mereka. Para pemain Australia sendiri kini mulai membuka mata. Setelah ditahan imbang di Stadion GBK, mereka sadar bahwa Indonesia bukan lawan sembarangan. Jelang pertemuan berikutnya di Sydney Stadium, tak ada lagi ruang untuk meremehkan Garuda yang siap mengepakkan sayapnya lebih tinggi. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Inilah momen di mana kekuatan timnas Indonesia mulai diakui dunia. Prestasi yang tak terduga membuat media-media Australia kembali mengingatkan The Soxros untuk berhati-hati. Mereka sadar, Indonesia bukan lagi lawan muda yang bisa diremehkan. Dengan performa yang semakin menggebrak, Garuda kini menjadi ancaman nyata di kualifikasi Piala Dunia. Setiap langkah mereka disorot,
Setiap kemenangan membuktikan bahwa kekuatan baru dari Asia Tenggara ini siap mengguncang panggung dunia. Di setiap